Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Dalam rangkaian renungan awal tahun 2024 ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan Zefanya 3 ayat 16 sampai 17 dengan judul perikop Allah bersukacita atas kita. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut hai Sion, janganlah biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, dialah pejuang yang memberi kemenangan, dia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai." Bapak Ibu Saudara, Zefanya merupakan salah seorang nabi yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Yosia, yaitu seorang raja yang paling saleh dari semua raja Yehuda. Ketika Yosia menjadi raja, Yehuda sedang menderita sebenarnya akibat dari pemerintahan Raja Manasye pada tahun 686 sampai 642 sebelum Masehi. Pada pemerintahan Raja Manasye, Israel jatuh dalam penyembahan berhala, sehingga akibatnya rakyat tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada Allah dan bahkan menganggap bahwa Allah tidak ada, tidak peduli, tidak agung, dan tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Zefanya 1 dan juga Zefanya 3 ayat 2. Yosia kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaharui atau untuk memperbaiki situasi ini. Tetapi karena rakyat sudah melangkah terlalu jauh menuju jalan keruntuhan rohani, meskipun gerakan pembaharuannya berhasil memperbaiki tata ibadah, tetapi tidak menghasilkan suatu perubahan hati. Namun meskipun Allah menghukum orang-orang durhaka, tetapi pada pasal 3 Allah menyatakan janjinya bahwa mereka yang bertahan akan dihormati semua orang. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 19 sampai 20. Mengalami pembersihan dari dosa pada ayat 11 sampai 13, menerima janji perlindungan Allah dalam ayat 14, sehingga mereka akan bersukacita atas penyelamatan Allah dan juga menyebabkan Allah bersukacita atas mereka. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 16 sampai 17. Saudara, memasuki tahun 2024 ini, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah sasaran kasih dan perkenanan Allah. Ketika kehidupan kita menjadi selaras dengan kehendak-Nya dalam proses pengudusan, sehingga hati dan karakter kita mengalami perubahan, maka kita akan mengalami sukacita yang sejati. Sukacita kita akan mencapai puncaknya ketika Allah menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Nya di atas bumi, yaitu pada saat kedatangan-Nya kembali kelak. Bukan hanya sukacita kita yang disempurnakan, tetapi Allah juga akan bersukacita atas kehidupan kita. Namun hal ini bukan berarti bahwa sukacita Allah bergantung pada kita, sebab Ia adalah sumber sukacita sejati. Tetapi pastinya perubahan, pertobatan hati kita, tingkah laku kita di hadapan Allah dan merupakan kehendak-Nya atas kita, dan tentunya akan membuat Allah bersorak-sorai atas kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kehidupan kita telah selaras dengan proses pengudusan dan mendatangkan sukacita bagi Allah? Mari memasuki tahun 2024 ini, perbaharui kembali komitmen kita di hadapan Allah. Jika misalnya ada bagian dalam hidup kita yang belum selaras dengan firman Tuhan, mari tinggalkan hal itu dan hiduplah dalam kekudusan-Nya. Maka Allah akan senantiasa bersukacita atas kita dan kita akan hidup dalam sukacita sejati.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami Tuhan, hari demi hari Tuhan, waktu demi waktu, tahun demi tahun, sehingga kami bisa sampai di tahun 2024 ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami Tuhan, dan memelihara seluruh kehidupan kami. Bahkan keberadaan kami di tahun 2024 ini adalah anugerah Allah yang besar atas kami. Tuhan, mari pagi hari ini kami rindu untuk memperbaharui kembali komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, kehidupan kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan, menjadi suatu kerinduan bagi kami untuk melihat Engkau bersuka cita atas hidup kami. Untuk melihat Engkau bersuka cita atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, kami dipulihkan, kami diperbaharui menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah di tahun 2024 ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selamat memasuki tahun 2024. Mari jalani dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.